Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di Kori Pangapit Channel. Semoga pemirsa semuanya saja senantiasa di dalam keberkahan. Di dalam kesempatan ini kita akan sharing berbagi kepada pemirsa tentang rahasia nafas dalam konteks spiritual. Pemirsa sekalian, di tengah kegiatan dan aktivitas kita setiap hari, dalam rutinitas apa saja sejak kita bangun tidur, kemudian bekerja ataupun berolahraga, kemudian berbelanja dan sebagainya, sampai kita tiba pada waktu mau beristirahat untuk tidur lagi, kita sering tidak menyadari bahwa setiap detik nafas ini menemani kita dan memberikan energi bagi kita. Ketika kita tidak memperhatikan pola nafas ini, kita mengira hanya menganggap nafas ini sebuah proses masuk dan keluar saja. Padahal kalau kita mau memperhatikan, kita rasakan dan betul-betul kita hayati dan bisa kita kelola dengan baik, maka akan banyak manfaat yang luar biasa bagi kehidupan kita. Pola bernafas kita ini kalau kita perhatikan, kita baca dengan rasa penghayatan, ada 4 tahapan. Yang pertama menarik nafas, kemudian yang kedua menahan nafas, ketiga mengeluarkan nafas, dan keempat menahan setelah mengeluarkan. Fase menahan, baik itu setelah menarik nafas maupun menahan setelah mengeluarkan nafas ini, sering kita tidak menyadarinya dan tidak memperhatikannya. Dan semua tahapan proses bernafas ini dalam konteks spiritual mengandung nilai-nilai dan makna tentang konsep dan arti kehidupan. Bahkan kita bisa banyak belajar dari nilai-nilai proses nafas ini untuk memahami segala sesuatu yang terjadi. Sementara untuk melengkapi pengetahuan dan pemahaman, kita juga bisa belajar mengenai sistem dan mekanisme dari kerja nafas ini, baik secara biologis tentang organ pernafasan kita, secara medis maupun secara sains, bagaimana prosesnya secara fisika kimiawi tentang oksigen yang dibutuhkan dalam tubuh kita. Rasulullah Muhammad SAW juga suka berolahraga dan mengajak serta mengajarkan olahraga berkuda, olahraga berenang, dan memanah. Setelah kita amati, ternyata ketiga olahraga tersebut erat kaitannya dengan pengaturan dan pengendalian nafas, yakni kapan menerima nafas, kapan menahan nafas, dan kapan melepaskan. Begitupun ketika kita membaca Al-Quran, pengaturan nafas ini harus sangat diperhatikan. Tidak boleh kita menerima, menahan, atau melepaskan nafas ini sembarangan atau seenaknya saja. Kita harus memperhatikan di mana ujung ayat, memperhatikan tanda waqaf, memperhatikan dengungnya, dan juga memperhatikan panjang pendeknya dari bacaan huruf di ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan jangan marah, menyiratkan dengan jelas bahwa kita disuruh untuk mengendalikan atau berdamai dengan nafas. Kita disuruh belajar tentang fenomena nafas. Lalu ada rahasia apa di dalam nafas? Sekarang coba kita tarik nafas yang dalam secara perlahan, kemudian tahan selama 3-4 detik. Kemudian hembuskanlah perlahan. Apa yang dirasakan? Apa yang Anda rasakan? Mana yang menurut Anda lebih nikmat? Menerima udara, menahan udara, atau melepaskan udara?
Menarik nafas ini adalah lambang dari menerima. Ya. Menahan nafas adalah lambang dari menahan. Kemudian menghembuskan nafas ini adalah lambang dari melepaskan. Bagi kita yang bisa merasakan dengan baik, menghayati dengan baik, kita yakin sebagian besar dari Anda akan menjawab bahwa yang paling nikmat adalah melepaskan. Namun demikian kita kadang tidak mudah untuk melepaskan karena terlalu ingin menahannya. Terkadang kita juga tidak mampu melepaskan karena memang tidak pernah bersungguh-sungguh menerimanya. Kadang kita pun sulit untuk rela melepaskan nyawa kita karena kita tak pernah benar-benar menerima kehidupan ini. Padahal puncak dari kenikmatan di dunia adalah ketika kita rela melepaskan nafas kita yang terakhir dengan hati yang tenang dan dalam keadaan yang bertakwa. Saat puncak kenikmatan itulah maka seharusnya semakin dekatlah kita kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Proses melepaskan hanya terjadi bagi kita yang ikhlas, menerima sepenuh hati, lalu menahan ya, apa yang Anda terima tersebut secukupnya. Menerima itu hal yang penting. Seringkali orang beranggapan disebabkan ia menikmati sesuatu, maka hal itu bisa ia terima di kehidupannya. Padahal kenyataannya adalah justru disebabkan ia mau menerima sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi nikmat baginya. Menerima adalah sebuah pintu kenikmatan. Lalu proses apa yang paling membuat Anda susah ketika Anda menahan nafas terlalu lama? Yakni menahan sesuatu yang sudah diterima dengan terlalu lama, terlalu berlebih-lebihan. Bila kita menahan sesuatu terlalu lama, maka hidup kita akan susah dan menderita. Ada dua saat menahan yang terjadi. Pertama, menahan setelah Anda menerima. Kemudian yang kedua, menahan setelah Anda melepaskan. Menahan setelah Anda melepaskan itulah yang disebut sebagai menolak. Jadi, menahan itu bisa berarti menolak untuk melepaskan atau menolak untuk menerima. Menahan setelah Anda menerima biasanya terjadi karena Anda keenakan dengan sesuatu yang Anda tahan tersebut. Anda tidak ingin melepaskannya. Bahkan Anda sudah menganggap bahwa sesuatu itu adalah milik Anda sepenuhnya. Anda berusaha total menguasai dan ingin mempertahankannya. Tapi ternyata menahan terlalu lama ini semakin terasa tidak nyaman. Dan semakin kita dalam tekanan untuk melepaskan ya, sampai batas maksimal seberapa kuat kita mampu menahan nafas tersebut. Pada fase ini nafas memberi ujian pada kita tentang apapun nikmat yang kita terima, kita merasa memiliki dan kita pertahankan, dan harus kita lepaskan karena telah memberikan tekanan. Seandainya kita tetap bersikeras ya, mempertahankan sekuat apapun dan melampaui batas maksimal, apa yang terjadi? Pasti sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Mungkin kita pingsan atau bahkan kita mati. Begitu juga dengan saat kita menahan nafas. Setelah melepaskan, memberikan sensasi emosional yang sangat kompleks. Menahan setelah Anda melepaskan biasanya terjadi karena Anda tidak mau menerima sesuatu yang hadir di kehidupan Anda. Padahal Anda ingin berlepas dari sesuatu yang tidak Anda sukai itu. Namun demikian, ternyata satu-satunya cara agar Anda bisa terlepas dari apa yang tidak Anda sukai adalah dengan cara Anda harus terlebih dahulu menerima kehadirannya di kehidupan Anda. Bagaimana mungkin kita bisa menghembuskan nafas ya, bila kita belum menghirup nafas? Terimalah, maka Anda akan mudah untuk melepaskan. Dan lepaskanlah, maka Anda akan mudah untuk menerima. Di sisi lain, pengelolaan nafas ini berkaitan dengan kualitas pendaran daripada biofil kita atau aura kita. Berkaitan tentang energi, vibrasi, dan frekuensi kita.
tentang interkoneksi antara kita manusia sebagai mikrokosmos dengan alam semesta sebagai makrokosmos, tentang koneksitas ya, dan transformasi kesadaran antar dimensi. Akhirnya melalui proses bernafas ini maka kita akan mendapatkan alur kehidupan, yaitu menerima, kemudian menahan, melepaskan, menahan, menerima, menahan, ya, begitu seterusnya. Sementara kita terbiasa hanya sering fokus kepada menahan, menerima, menahan. Padahal mereka hanya bisa optimal menerima dan menahan apabila mereka mau melepaskan dengan tuntas.